Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septianti Ramadhani, mahasiswi Prodi Teknik Paut FKIP Untan, ingin membahas tentang isu-isu pendidikan di daerah 3T. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu daerah 3T. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Namun di sisi lain, daerah 3T menyimpan keelokan yang sudah tidak dimiliki oleh daerah dengan peradaban yang tinggi. Di antaranya kekayaan budaya yang menjadi ciri khas dan keunikan masing-masing daerah. Kearifan lokal dan budaya masih sangat dijunjung di daerah-daerah 3T. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang upaya pemerataan pendidikan di daerah tertinggal. Mari kita simak. Pendidikan merupakan gejala semesta atau fenomena universal dan berlangsung sepanjang hayat manusia dimanapun manusia berada. Di mana ada kehidupan manusia, di situ pasti ada pendidikan. Driyarkara 1980 ayat 32. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 pengertian pendidikan, yaitu sangat luas, sempit, dan luas terbatas. Pendidikan sangat luas diartikan sebagai pengalaman belajar sepanjang hidup. Pendidikan sempit diartikan sebagai pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada anak di sekolah. Dan pendidikan luas terbatas diartikan dalam trisentra pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tentunya semua manusia membutuhkan pendidikan untuk melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya yang terjadi di Indonesia, pendidikan masih belum merata. Contohnya pendidikan di daerah terpencil sangat kurang jika dibandingkan dengan pendidikan di daerah perkotaan. Kurangnya pendidikan di daerah terpencil dapat kita lihat dari minimnya sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidiknya. Selanjutnya yaitu pendidikan Indonesia yang tidak merata. Pendidikan yang tidak merata yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, pihak terkait dalam sistem pendidikan. Yang kedua, keadaan geografis Indonesia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, minimnya tenaga kerja di daerah terpencil. Yang kelima, sumber belajar. Yang keenam, mahalnya pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Yang pertama tadi, pihak terkait dalam sistem pendidikan. Adanya pihak terkait yang utama di sini adalah pemerintah, di mana pemerintah sendiri kurang bekerja secara baik dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Di sini tidak hanya pemerintah yang perlu diperbaiki, namun tentunya harus ada kerjasama dengan masyarakat di daerah terpencil itu sendiri. Yang kedua, keadaan geografis Indonesia. Indonesia dengan segala kekayaan yang ada, terkadang sulit untuk dijangkau oleh penduduk Indonesia sendiri. Keadaan geografis yang sulit dijangkau itu merupakan kesulitan dari pemerintah sendiri dalam mengupayakan pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Masyarakat di daerah terpencil kadang kurang memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia, walau itu sangat sederhana dan minim. Namun, sebenarnya itu merupakan fasilitas yang dapat mereka manfaatkan dalam menjalani sistem pendidikan itu sendiri. Di sini juga perlu ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat terpencil itu sendiri. Bukan hanya masyarakat, di sini para pendidik juga memiliki andil yang cukup besar. Daerah terpencil seolah menjadi daerah yang paling dihindari untuk target daerah yang ingin menjadi tujuan penyaluran pendidikan yang mereka dapatkan. Selanjutnya, yang keempat, minimnya tenaga kerja di daerah terpencil. Indonesia saat ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Tidak sedikit lulusan sarjana kependidikan yang masih terlunta-lunta mencari pekerjaan. Fenomena ini sangatlah aneh mengingat banyaknya sekolah pelosok yang kekurangan tenaga kerja. Yang kelima, sumber belajar. Fasilitas dalam proses belajar mengajar di daerah-daerah pelosok sangatlah minim, seperti media informasi dan sumber media pembelajaran yang belum terpenuhi dan sulit terjangkau. Yang keenam, mahalnya pendidikan. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini membuat masyarakat yang tinggal di daerah pelosok tidak dapat merasakan dan menikmati pendidikan dengan baik. Selanjutnya, adapun upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan dilakukan secara adil dan menjadi tanggung jawab bersama. Kesenjangan dapat diatasi dengan pembangunan di daerah terpencil sehingga tercapai pemerataan yang adil. Dalam pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi dari semua komponen karena masalah pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Pemerataan pendidikan daerah berupa pemerataan fasilitas, pemerataan tenaga kerja, pemerataan sumber belajar, dan pemerataan program-program pendidikan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang pemerataan fasilitas. Fasilitas adalah komponen pendukung yang penting. Fasilitas dapat memengaruhi suasana pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan.
Suasana pembelajaran dan kualitas pendidikan merupakan gaya aksi reaksi yang penting. Fasilitas-fasilitas tersebut yaitu berupa bangunan sekolah, sarana prasarana, dan transportasi. Selanjutnya pembahasan tentang fasilitas-fasilitas upaya pemerataan pendidikan di daerah tertinggal. Yang pertama yaitu bangunan sekolah. Bangunan sekolah harus dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik dan sistem. Pembangunan fisik mengacu pada kelayakan bangunan dan perawatan kebersihan. Pembangunan sistem mengacu pada keteraturan sistem keamanan dan aturan pemakaian. Nah, selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, kapur, atau spidol, penghapus, sapu, dan lain-lain. Sarana dan prasarana juga meningkatkan kualitas pendidikan. Komputer, proyektor, dan LCD menjadi guru maupun siswa lebih leluasa dan kreatif untuk menyampaikan sesuatu pembelajaran. Jaringan internet memberikan kemudahan untuk guru maupun murid untuk mengakses ilmu pengetahuan lebih luas. Yang terakhir, transportasi. Pembangunan transportasi dapat dilakukan dengan perbaikan jalan, perbaikan jembatan, dan penambahan alat-alat transportasi. Selanjutnya yaitu 2. Pemerataan tenaga kerja. Kurangnya kesadaran untuk mengajar di daerah terpencil menunjukkan diperlukannya sosialisasi. Sosialisasi dapat menimbulkan kesadaran bahwa pemerataan pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari diri sendiri. Sosialisasi tersebut juga dapat dimasukkan dalam pendidikan karakter, sehingga tercipta karakter generasi penerus yang mau memberikan perhatian dan aksi untuk berkontribusi kemajuan negara melalui pemerataan pendidikan. Penyusunan penempatan guru yang tepat, baik secara kuantitas dan kualitas, juga merupakan solusi yang efektif. Daerah terpencil tidak hanya membutuhkan banyak guru, tetapi juga membutuhkan guru yang berkualitas, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan secara kuantitas, tapi juga kualitas. Agar daerah terpencil mengalami kemajuan sehingga tidak ada kesenjangan yang tinggi dan bisa mengejar perkembangan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemerataan sumber belajar. Pemerataan sumber belajar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembangunan perpustakaan yang ideal. Yang kedua, penambahan buku-buku sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengenalan dan penggunaan e-learning. Selanjutnya yang keempat, pemerataan program-program pendidikan. Pemerataan program-program pendidikan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama program wajib belajar, yang kedua program diskusi kelompok. Selanjutnya pembahasan tentang pemerataan sumber belajar dan pemerataan program-program pendidikan. Nah, pemerataan sumber belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembangunan perpustakaan yang ideal. Perpustakaan yang menyediakan banyak buku bervariasi, ada karyawan yang bekerja, dapat dipinjam oleh siswa dengan aturan tertentu, dan menyediakan tempat membaca atau belajar kelompok yang nyaman dan tenang. Yang kedua, penambahan buku-buku sesuai dengan kebutuhan. Buku-buku tersebut tidak hanya sebatas mata pelajaran yang diikuti, misalnya buku cerita dan ensiklopedia. Buku-buku tersebut dapat menambah wawasan dan meningkatkan minat budaya baca. Yang ketiga, pengenalan dan penggunaan e-learning, seperti pengenalan program komputer dan pembelajaran TIK di sekolah, agar anak tidak lemah dan buta dengan dunia iptek dan dapat diakses atau dijangkau dari layar komputer bahkan handphone. Tapi dalam kasus pengenalan dan penggunaan e-learning atau IT di daerah tertinggal, belum banyak sekolah yang memadai untuk penggunaan komputer karena masalah dana yang tidak cukup dari pemerintah. Selanjutnya, penjelasan tentang pemerataan program-program pendidikan. Nah, program-program pendidikan ini dibagi menjadi 2, yaitu program wajib belajar. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sistiknas adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, program diskusi kelompok. Diskusi kelas, disebut juga diskusi kelompok, adalah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh seluruh anggota kelas sebagai peserta diskusi. Prosedur yang digunakan dalam jenis diskusi ini, pertama, guru membagi tugas sebagai pelaksana diskusi, siapa yang akan menjadi moderator dan penulis. Berikut kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan. Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan berharap ada upaya yang lebih baik yang dapat dilakukan dari pihak terkait dalam mengatasi upaya pemerataan pendidikan di Indonesia.
Pihak-pihak yang terkait di sini adalah beberapa komponen yang saling bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan masyarakat di daerah terpencil. Dari kerjasama yang baik itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendidikan Indonesia dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga sistem pendidikan di Indonesia pun dapat terlaksana dengan baik seperti sistem pendidikan di negara-negara lain.